Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Saudara sekalian yang Allah muliakan, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam berbagai hal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan meraih berkah dengan mewaris. Nah, ini materi-materi yang akan dibahas. Satu, berkaitan dengan pengertian hukum mewaris, kemudian dasar-dasar hukum mewaris, kemudian yang ketiga ketentuan mewaris dalam Islam, kemudian yang keempat menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan, dan yang kelima manfaat hukum warisan atau manfaat hukum mewaris. Kemudian yang selanjutnya adalah kita yang pertama bahas tentang pengertian warisan. Nah, warisan pengertiannya dibagi dua, ada secara bahasa, secara istilah. Nah, warisan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mirath, yang merupakan bentuk masdar dari kata waratha yurithu irthan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Jadi pindah sesuatu hal. Pindah bisa berupa uang, bisa berupa tanah, bisa berupa mobil kepada orang lain. Pindah. Nah, atau dari satu kaum ke kaum yang lain. Itu secara bahasa. Jadi kalau secara bahasa kadang-kadang kita mindahkan tempat buku kita ke orang lain juga termasuk warisan. Kemudian secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, dalam berkata masih berupa uang, tanah, ya kalau ada tanah dibagikan, kemudian atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Bisa apa? Bisa mobil, bisa motor dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kita bahas tentang ahli waris dan macam-macamnya. Ahli waris dibagi beberapa macam. Yang pertama ahli waris nasabiyah, yang kedua ahli waris sababiyah. Nasabiyah artinya ahli waris yang berhubungan kekeluargaan, ya, timbul karena hubungan darah. Nah, itu nasabiyah. Nasab artinya, nasabiyah itu nasab, keturunan. Nah, jadi keturunan mah bisa anak, gitu kan, anak keturunan. Atau incu, itu keturunan. Atau apa namanya bahasa Indonesia, incu itu keponakan, bukan keponakan. Ya. Kemudian yang kedua ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu. Jadi sababiyah itu ada sebab dapat waris karena sebab. Pertama sebab apa? Sebab perkawinan yang sah. Jadi ketika kita menikah, maka dengan pernikahan itu berhak mendapatkan warisan. Ketika yang meninggal duluan istrinya, maka seorang suaminya berhak warisan terhadap harta istrinya. Atau sebaliknya, yang meninggal adalah suaminya, maka istrinya punya hak dari harta suaminya. Walaupun tidak dihitung jarak dan waktu, gitu. Menikahnya berapa lama atau waktunya berapa lama, yang penting udah ada akad saja. Udah ada akad, udah sah, berarti
dia punya hak untuk pernikahan, untuk warisan. Kemudian yang selanjutnya adalah memerdekakan hamba sahaya, atau karena adanya perjanjian tolong menolong. Kalau zaman sekarang hamba sahaya kayaknya tidak ada, tapi mungkin saja satu nanti ini yang disebut dengan hamba sahaya ada, atau karena adanya perjanjian tolong menolong. Nah, itu artinya kemerdekaan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong bisa. Dengan sebab tolong menolong bisa mendapatkan warisan. Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 7. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Artinya orang-orang lelaki ada bagian pusaka dari peninggalan ibu, bapak, dan kerabat. Ada orang yang perempuan pula ada bagian pusaka dari peninggalan ibu, bapak, dan kerabat. Sama sedikit ataupun banyak dari harta yang ditinggalkannya itu bahagia yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 7. Ini dasar hukumnya. Kemudian apabila dilihat dari segi-segi bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada 3. Ada ahli waris ashabul furud, yang kedua ahli waris asobah, dan yang ketiga ahli waris zawil arham. Apa itu zawil furud? Apa itu ahli waris zawil furud? Artinya ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Al-Quran. Nah, ada berapa? Ada 6, ada setengah, sepertiga, seperempat, kemudian seperenam, kemudian 2/4, 2/3, ada ya nenek gitu. Kemudian 2/6, kemudian juga bisa 1/6. Nah, tergantung bagaimana keluasan waktunya. Kemudian selanjutnya adalah ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris ashabul furud. Jadi ashabul furud sudah ditentukan. Dalam Al-Quran barisannya ada setengah, seperempat, sepertiga, 2/3. Tapi kalau zawil ahli waris ashabah, maka ahli waris ini bagian yang diterimanya adalah sisa setelah ahli waris dibagikan kepada ahli waris ashabul furud. Kemudian yang ketiga ahli waris zawil arham, yaitu siapa? Ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima bagian warisan. Nah, untuk pertemuan video pembelajaran tentang waris kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti disambung lagi masih berkaitan dengan video waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.